Baku tembak di Paniai, 14 anggota OPM tewas. Melansir dari Tempo.co, Organisasi Papua Merdeka, Divisi 2 Makodam Pemka, keempat Paniai menyatakan 14 anggotanya tewas dalam baku tembak dengan aparat keamanan Indonesia di Eduda, Paniai. Data terbaru OPM menyebutkan 6 orang juga terluka terkena peluru tajam. Penembakan saat itu membabi buta. Kami diserang dari helikopter, juga dari darat. Masuk dan menembak siapa saja yang ada di depan, kata Leo Yeimo, juru bicara Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Divisi 2 Makodam Pemka keempat Paniai. Korban meninggal menurut versi OPM, yakni Tapupai Gobai, terkena tembakan di dada. Tawe Awai Bonai, kepala hancur. Uwai Gobai tertembak di perut. Wate Nawipa tertembak di bagian punggung. Martinus Gobai, kepala hancur. Ode Yeimo terkena di punggung. Ruben Gobai tertembak di perut, Paulus Gobai tertembak di perut, dan Bernardus Yogi tertembak di dada. Selain itu, Damianus Yogi tertembak di punggung, Simon Kogoya tertembak di perut, Simon Yogi tertembak di kepala, Lukas Kudiai tertembak di dada, dan Alfius Magai kepala hancur. Sementara korban luka yakni Pascalis Kudiai terserempet peluru di bagian kepala, Martinus Kudiai tertembak di tangan, Daud Mote tertembak di paha, Amandus Kudiai terluka di lengan, Yohan Yogi di bagian kaki, dan Mon Yogi tertembak di punggung. Semua itu adalah pahlawan Papua Barat. Mereka ada yang dikubur di markas sekarang, ada juga yang tidak sempat dibawa lari dan mati di hutan. Ini data resmi dari kami dan bukan tipu-tipu, kata Leo. Ia mengatakan aparat Indonesia masih terus mengejar saat menghubungi Tempo. Sebuah helikopter melintas dekat di atas persembunyian mereka. Ini sekarang ada helikopter mencari kami. Kami sembunyi. Tapi saya tidak bisa bilang di mana kami sekarang, katanya. Menurut dia, OPM meminta agar diberi kedaulatan penuh sebagai sebuah bangsa. Kami hanya meminta hak kami. Kalau tidak diberi, terus kami lawan. Korban kami sudah banyak, jadi tidak bisa menyerah. Ia meminta petugas Indonesia agar tidak menyiksa warga sipil hanya untuk mencari tahu keberadaan OPM. Sebaiknya aparat segera pergi dari Paniai. Masyarakat sudah banyak mengungsi karena ketakutan tiap hari. Lihat tentara banyak-banyak, tegasnya. Terkait jumlah tewas dari pihak OPM, kepolisian Paniai tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu. Kita pasti juga tidak akan dapat data itu. Soal ada 20 tertembak, itu saya juga tidak tahu, kata Kepala Kepolisian Resort Paniai, Ajun Komisaris Besar, Polisi Janus Siregar. Aparat hanya bertugas mengamankan wilayah dan tak akan mentoleransi gerakan bersenjata yang bertujuan ingin mendirikan negara dalam negara. Kita akan tumpas itu. Juga untuk antisipasi ke depan. Ya masa kita mau diam saja kalau ditembak? Pasti kita akan balas. Tapi soal mereka ada yang tertembak, itu saya tidak tahu, ujarnya. KKB terus berusaha mencari perhatian dengan cara membuat onar di wilayah bumi Cendrawasih. Bahkan KKB nekat membuat warga kampung tersiksa dengan cara memutus aliran air yang mengalir di wilayah tersebut. Dikutip Gridot dari Pos Kupang, KKB nampak melakukan perusakan pipa air bersih yang mengalir ke Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Bos KKB Sebi Sambom menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan oleh orang-orangnya. Dia menegaskan bahwa selama masih ada TPNPB Kodap 35 Bintang Timur, tidak ada aktivitas pemerintah dan masyarakat di Oksibil. Selagi kami TPNPB 35 Bintang Timur masih ada di Oksibil, tidak akan ada aktivitas di Oksibil kantor. Sekolah, toko, semua akan kami lumpuhkan, katanya. Sebi Sambom juga mengingatkan warga pendatang yang mencari penghidupan di Pegunungan Bintang harus segera meninggalkan Oksibil. Dan kami mengingatkan warga imigran yang tinggal di Oksibil segera mengosongkan Oksibil. Kami akan baku tembak dengan TNI Polri. Jika warga imigran masih melawan, akan kami eksekusi mati, ujarnya. Dia mengatakan orang asli Papua di Oksibil tidak boleh menjadi bantuan polisi atau mata-mata TPNPB. Tidak akan segan menembak mati orang asli Papua yang membantu aparat keamanan Indonesia. Jika Anda masih melawan, maka kami pun akan melawan. Ingat, ini tanah kami, ini wilayah kami. Jadi Anda jangan sombong dan mencari tahu keberadaan kami, sebab kami tetap akan menembak Anda, tandasnya. Menanggapi ancaman tersebut,
dan rem jebolan Kopassus, Brigjen TNI JO Sembiring sendiri terjun langsung mengecek wilayah Oksibil yang marak terjadi aksi teror KKB. Dikutip Grid Hot dari Surya, perwira TNI yang menjabat Danrem 172 PWY, yaitu membeberkan situasi terkini. Di sana dilansir dari Despenak, Brigjen JO Sembiring melaksanakan kunjungan kerja selama 2 hari ke distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam keterangan tertulis, penerangan Korem 172 PWY, Danrem menyampaikan tujuan dari kunjungan kerjanya tersebut untuk melihat secara langsung kondisi dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh aparat keamanan TNI Polri dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di distrik Oksibil. Hari ini saya dengan staf melakukan kunjungan ke Oksibil. Kami sudah bertemu dengan Kapolres dan Pagum. Intinya satu, kita mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan pasca aksi teror dari kelompok KST KKB Papua. Dan saya melihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kapolres dan Dandim sudah cukup banyak untuk menghimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di wilayah ini, ujar Danrem. Kemudian lanjut Danrem, aparat keamanan TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah guna meredam aksi teror yang merusak fasilitas umum dan menumbuhkan ketakutan masyarakat di Oksibil dan sekitarnya. Upaya yang dilakukan dengan melibatkan para tokoh agama dan tokoh adat untuk mengajak saudara-saudara kita yang melakukan aksi teror agar menghentikan aksinya. Kemudian mengajak mereka juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, katanya. Danrem menyebut situasi di wilayah Oksibil sudah semakin kondusif pasca kejadian teror beberapa waktu lalu. Hari ini saya sudah berkeliling dan melihat aktivitas sudah mulai berjalan seperti sedia kala. Seperti kegiatan perekonomian sudah berjalan, warung-warung sudah buka, ojek-ojek juga sudah mulai mangkal. Begitu juga dengan beberapa kantor dinas sudah mulai aktif. Saya berharap segera mungkin kepala SKPD dari dinas-dinas ini dapat segera aktif di Oksibil dan bekerja secara optimal untuk melayani masyarakat, imbuhnya. Di sela-sela kunjungannya tersebut, Danrem beserta rombongan menyempatkan mengunjungi pos-pos TNI yang ada di distrik Oksibil untuk meninjau dan memberikan motivasi kepada prajuritnya. Saya melihat prajurit di sini memiliki semangat dan moral yang tinggi. Hal ini tentunya perlu dipelihara. Saya juga sudah memerintahkan kepada mereka agar terus bersinergi dengan kepolisian untuk menciptakan dan menumbuhkan situasi yang kondusif, serta mendorong pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.